Oke, selamat siang Pak Kama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak D. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Diki? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah, oke. Jadi saya dengar-dengar ini Pak nanti jam 1 siang mau coaching ya sama rekan guru. Iya Pak, rencananya begitu. Oh iya, jadi saya kali ini sebagai supervisor akan menyampaikan penilaian Pak untuk kita. Jadi saya berharap Pak Kama melakukan coaching itu sesuai dengan alur tirta. Selanjutnya Bapak juga memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik dan juga saya juga berharap bahwa Pak Kama menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coaching. Selanjutnya yang perlu saya ingatkan bahwa dalam proses coaching nanti tetap dalam alur kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi Pak. Jadi sebelum proses coaching dengan rekan guru, ada yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang kira-kira Pak Kamarudin ingin kembangkan Pak? Ya, yang ingin saya kembangkan pada rencana itu ada 3 kompetensi, yaitu present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh iya, 3 Pak Di. Oke, di antara ketiga kompetensi itu kira-kira mana yang Bapak utamakan? Yang mungkin saya utamakan adalah, saya mau utamakan adalah memberikan pertanyaan bobot dengan kehadiran aktif. Oh iya. Oke Pak, pertanyaan terakhir. Indikator ketercapaian yang mana dari tujuan pengembangan yang Bapak ingin kembangkan? Menurut saya Pak, setelah kegiatan ini saya berharap supaya coaching dapat menemukan masalahnya sendiri sehingga bisa menyelesaikan terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Oke Pak. Oke, jadi mungkin cukup untuk observasinya Pak. Silahkan melanjutkan coaching dengan rekan. Oke, terima kasih. Pak Kama, Waalaikumsalam Bu Sukri. ada waktu Pak sedikit saya bincang-bincang nih. Ya, kalau untuk waktu 20 menit itu Bu atau lebih sampai 30 menit kemungkinan ada Bu. Memang ada yang saya bisa bantu Bu? Oh ya begini Pak, saya mau sharing sedikit tentang siswa saya. Siswa saya ini kurang motivasi dalam mata pelajaran saya. Jika dibanding dengan mata pelajaran lain, mereka lebih antusias itu dengan mata pelajaran yang praktikum seperti olahraga atau yang praktik di lab atau ini. Oh, jadi masalahnya Ibu Sukri itu menilai bahwa muridnya itu lebih menjurus ke arah pelajaran yang sifatnya praktek. Iya. Ya, oke Bu. Kalau kira-kira saya boleh bertanya Bu Sukri, kira-kira setelah pertemuan kita ini, apakah sedikit ada harapan untuk Bu Sukri yang bisa dapatkan? Ya, yang saya harapkan itu Pak, bagaimana itu nanti siswa saya melihat mereka antusias, kemudian mereka senang dengan pelajaran saya, kesan jenuh itu tidak ada di wajah-wajah mereka, serta mereka fit terus sampai akhir pembelajaran saya. Oh ya. Dari informasi saya terdengar tadi tentang bagaimana itu minatnya siswa dalam khusus belajar yang lebih cenderung ke pelajaran praktik. Kira-kira Bu, kalau dalam hal ini saya bisa memberikan suatu sedikit gambaran mengenai tingkat minat siswa ibu-ibu. Kalau saya rentangkan misalnya dari 1 sampai 10, kira-kira siswa tak berada di rentang angka berapa Bu? Nah, kalau sekarang Pak itu masih dalam level 5 Pak ya. Dari 8 level 5 nih, Iya. terlalu jauh dari level sempurna, boleh dikata baru 50%-nya. Iya. Tapi kira-kira Bu Sukri maunya sampai di level mana? Ya setidaknya Pak ya, saya tidak terlalu ini, cuma sampai 7 itu sudah memuaskan buat saya. Oh iya, sampai 7. Jadi memang untuk mencapai nilai sempurna itu memang agak susah kayaknya, tapi tidak apa-apa, kita usahakan. Kira-kira Bu Sukri untuk mencapai ke level itu, apa kira-kira Bu Sukri yang bisa dilakukan sehingga bisa mencapai level itu? Ya untuk sekarang Pak saya masih dalam proses itu, tapi jika saya pikir-pikir juga apa sebenarnya yang membuat mereka itu senang, ya saya harus melihat juga apa kelebihan dari guru itu juga mungkin yang saya lakukan Pak. Oh, jadi Bu Sukri akan melakukan sedikit satu observasi tentang minatnya siswa dalam yang cenderung ke arah praktek. Ya. Kira-kira
kira-kira Bu Sukri itu kalau melakukan hal seperti itu, apakah Bu Sukri itu membutuhkan seorang pendamping kah untuk membimbing Bu Sukri atau bagaimana? Oh iya, mungkin saya bisa konsultasi dengan guru-guru yang lain. Bagaimana sih sebenarnya pembelajaran yang menyenangkan itu Pak ya? Atau mungkin untuk tingkat yang agak luas sedikit ya, kita bikin tim teaching supaya ada jalinan kerjasama atau sharing tentang pengembangan siswa. Oh ya, bagus. Jadi Bu Sukri sudah bisa menemukan sedikit gambaran bahwa bagaimana cara supaya anak-anak bisa juga mengikuti seperti anak-anak yang lebih menjurus ke keterampilan. Kira-kira kalau bertanya Bu Sukri, kapan kira-kira Bu Sukri bakal memulai hal tersebut? Ya, insya Allah akan secepatnya Pak ya, karena kalau melihat kesan jenuh dari mereka itu sebenarnya saya juga sedikit kurang termotivasi untuk mengajar. Jadi secepatnya saya akan merubah strategi atau langkah-langkah yang baiknya itu seperti apa. Oh ya begitu Bu Sukri. Jadi mudah-mudahan ini bisa terlaksana dan saya masih menunggu bagaimana hasilnya nanti sehingga ketika Bu Sukri sudah melaksanakan hal tersebut. Oh iya Pak ya, nanti saya akan hubungi Pak ya kalau misalnya pada saat saya melakukan proses ini ada kendala atau mungkin ada yang sedikit lagi mau saya konsultasikan, Bapak terbuka ya untuk saya. Ya insya Allah Bu, saya siap membantu demi untuk kebaikan kita semua. Iya, terima kasih Pak ya. Jadi coachingnya sudah selesai, alhamdulillah lancar. Kira-kira bagaimana perasaannya Pak selama coaching tadi? Perasaan saya Pak ketika saya melakukan coaching tadi bahwa pada mulanya memang saya merasa deg-degan, tapi setelah prosesnya berlangsung saya sangat bersyukur bahwa alhamdulillah dengan melalui proses coaching ini dia bisa mendapatkan masalah-masalah dan mendapatkan pula penyelesaian yang masalah terhadap masalah yang dihadapinya. Oke, jadi selanjutnya Pak, apa yang sudah Pak Kamal lakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak? Ya, yang tadi saya lakukan tadi pada melalui proses coaching tadi bahwa proses tadi itu sudah saya merasa bahwa sudah melalui proses yang melalui jalur tirta yang itu di mana ada tujuannya, kemudian ada identifikasinya, kemudian sudah berjalan sesuai dengan rencana aksi dan ada tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut itu coaching bisa menceritakan masalahnya dan mendapatkan solusinya. Oh gitu. Jadi itu tadi Bapak sudah melakukan alur tirta. Izinkan saya menyampaikan hasil catatan saya Pak. Jadi catatan saya itu alhamdulillah proses coachingnya sudah sangat baik, sudah ada jalinan komunikasi antara coach dengan coachee, terus sudah menerapkan alur tirta. Namun yang perlu ditingkatkan yaitu bagian tanggung jawab. Insya Allah kedepannya lebih baik lagi Pak. Selanjutnya kompetensi apa lagi yang Pak Kama ingin kembangkan? Yang saya ingin kembangkan kompetensi saya itu adalah bagaimana saya itu bisa lebih mendalami atau bisa meningkatkan proses coaching melalui alur tirta sehingga kedepannya itu bisa berjalan dengan lebih baik lagi Pak. Oke. Ya Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.